Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Putri, NIM 20040200129. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari setiap materi. Yang pertama yaitu konsep dasar Bank Sentral dalam perspektif Islam. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Dalam proses perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di negara ini, yaitu The Javasche Bank, The Bank Nasional Indonesia, dan Bank Indonesia. Tugas bank sentral yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Konsep dasar otoritas jasa keuangan dalam perspektif Islam. OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan sektor jasa non-keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan dibentuknya OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor. Materi ketiga yaitu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling dominan di antara lembaga keuangan syariah lainnya. Upaya intensif pendirian Bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Materi keempat, asuransi syariah. Asuransi syariah secara lebih spesifik terdapat dalam fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulm, riswa, barang haram, dan maksiat. Asuransi syariah selain memiliki landasan hukum berupa perundang-undangan, peraturan maupun fatwa, yang terpenting adalah landasan atau dasar hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak memiliki asuransi konvensional. Materi selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan FIF Syariah sebagai salah satu bentuk perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di Indonesia. Praktik perusahaan pembiayaan yang berlandaskan syariah akan lebih menjadi alternatif yang tepat dan prospektif mengingat sebagian besar umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283, hadis Nabi SAW, dan hukum positif yaitu pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun rukun gadai syariah yaitu Ar-Rahin, Al-Murtahin, Al-Marhun atau Ran, Al-Marhunbi, dan Sigat. Materi selanjutnya yaitu dana pensiun syariah. Dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimasukkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Lembaga ini sangat baik untuk dijalankan supaya kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dijamin di hari tuanya. Selanjutnya yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Materi selanjutnya yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil
adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Quran, kemudian berikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Awal berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta perampasan perang Badar. Materi selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari pengelolaan pasar modal, para pelaku pasar modal, dan lembaga penunjang pasar modal. Sedangkan instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, right issue, dan waran syariah. Materi selanjutnya yaitu Ventura Syariah. Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Tujuan modal Ventura untuk membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi dan manfaatnya bagi perusahaan, yaitu meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Dan materi yang terakhir yaitu lembaga amil zakat dan wakaf. Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut 3 setelah fakir dan miskin. Di Indonesia sendiri tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh lembaga amil zakat. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling beda dari sedekah pada umumnya. Amalan ini seringkali disebut investasi akhirat karena manfaat di dunia dan pahalanya kekal hingga jasadnya sudah tak berada di bumi. Tujuan wakaf adalah agar kalangan muslim saling bekerja sama bahu-membahu dan saling kasih sayang. Nabi Muhammad menggambarkan keadaan sesama muslim dalam kecintaan dan kesayangan di antara mereka dengan gambaran satu tubuh. Sekian kesimpulan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.